Oke bosku, kita jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan apa rasio klik tayang dari tayang ya. Sebenarnya rasio klik tayang dari tayang ini ya, ini bisa dalam arti berbahaya, bisa dalam arti ini peak sempurna ya. Contoh saya di bulan Maret itu mendapatkan 7,5%. Nah, ini 7,5% ini adalah rasio klik tayang dari tayang cuma 7,5. Yang mana rasio klik tayang ini, teman-teman, itu jangan di atas jangan di atas 10% ya. Oke, jika rasio klik tayangnya itu kurang lebih dari 10%, ini akan memberikan dampak yang sekarang itu banyak yang kena badai di bulan Februari. Itu yang rasio klik tayang dari tayangnya itu bisa mencapai 10% ke atas. Tar bosku. Oke. Kenapa demikian? Karena nanti ini ada kunjungan visit atau nanti non visit ya, sehingga menjadi bahaya buat channel teman-teman dari rasio klik tayang dari tayangan. Nah, kenapa demikian? Yuk kita kupas. Di sini ada tayangan sebanyak 15.568 tayangnya ya. Sementara di sini penayangan iklannya ada 3.051. Nah, dari retensi ini, klik tayang ini cuma 7,5% itu penggunaan visitnya atau penggunaan perkiraan bahwa orang mengestimasikan itu visitnya 7,5. Nah, jika 17%, 18% itu awas hati-hati, bosku. Jika channel organik itu boleh dikatakan kalau misalnya 17,5 itu masih aman, bosku. Tapi jika channelnya itu yang rajin visit, mengunjungi ya tanda petik iklan lah, ini awas bosku, berbahaya. Jadi bosku harus mengetahui analitik dari channel bosku ya. Itu yang saya akan berikan bagaimana caranya rasio klik tayang dari tayang ini bisa bermanfaat. Oke, kita langsung saja bosku. Bosku nanti pergi ke estimasi yang dimonetasi, estimasi pemutaran yang dimonetasi. Kita ambil taruh bosku. Rasio enggak sih bosku ini? Jadi taruh bosku. Rasio enggak sih dari rasio klik tayang ini jumlah tonton per tayangan ditampilkan. Informasi ini merujuk seberapa sering penonton menonton video setelah tayangan. Ingin tahu apakah resiko klik tayang CTR ya, tayangan Anda tinggi atau rendah. Jadi tayangan saya ini normal sebenarnya bosku, dari 15.000. Jadi penayangannya iklan itu cuma 3.000, dan yang dimonetasi yang dibayar sama iklan YouTube itu 1.139. Nah bosku juga perhatikan lagi dari penayangan ini, dari estimasi ini jangan melebihi penayangan. Berikut juga penayangan jangan melebihi dari tayangan. Lihat per videonya. Jadi ini rasio normal ya, 141, ini 97. Jadi ini tayang video kita. Nah, penayangannya itu iklan nanti ada yang masuk 141, dan yang iklan yang dimonetasi dibayar itu 97. Kenapa? Karena ada penonton itu ketika klik video kita, itu terkadang ada 2 dan 3 ya iklan. Nah,
ketika menonton ke video orang lain juga, ke video selanjutnya yang dari video kita, itu tidak dibayarkan, karena pembayaran pertama menonton kepada iklan yang pertama atau video yang pertama. Nah, hati-hati bosku, jadi tolong teliti, ini harus kurang ya. Jadi estimasi pemutaran yang dimonetasi itu dari penayangan harus kurang. Berikut juga penayangan harus kurang dari tayang, sehingga menjadi rasio klik tayang dari tayangan itu kita mempunyai retensi 7,5%. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jika bosku ingin mengetahui estimasi pendapatan atau pendapatan iklan YouTube kok itu apa itu CPM, apa itu RPM, bosku nanti nonton ke video selanjutnya ya, supaya dari rasio klik tayang ini lebih sempurna, dan apa itu waktu waktu tonton jam ini bermanfaat gak sih bosku? Sangat bermanfaat bosku, karena banyak channel yang di banned itu tidak tahu analitik ya, tidak tahu analitik ini, sehingga banyak channel-channel kecil atau channel besar itu tumbang dengan tidak dengan mengesampingkan itu analitik. Ngopi dulu bosku. Jadi pada dasarnya teman-teman harus mengetahui apa itu rasio tayang dari tayangan. Itu kenapa 7,5% tayangan ku ini, kenapa tayang itu lebih besar dari penayangan, kenapa estimasi pemutaran yang dimonetasi itu lebih kecil. Jadi kenapa tidak 1.500 yang dimonetasi. Nah, jadi ini menjadi alasan besar bahwa kenapa 7,5%, karena di antara rentang ini agak jauhnya ini 7,5%, sehingga estimasi pemutaran yang dimonetasi itu pasti lebih kurang dari penayangan, dan penayangan pasti itu sudah otomatis dari tayang itu lebih kecil itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, channel yang standar itu harus seperti apa bosku? Ini harus lepas ke 8.000 penayangan, dan estimasi yang dimonetasi itu harus 1.100. Jadi ini akan menjadi normal, sehingga waktu jam tonton tayangnya ini menjadi kecil. Jadi channel yang normal itu manakala dari penayangan dan tayang itu jam tontonnya besar. Jadi kenapa ini 3.000 penayangan? Karena jam tontonnya itu kecil. Kalau jam tontonnya lebih besar, ini pasti nanti mencapai angka 5.000 sampai 7.000. Itu akan menjadi standar. Itu saja bosku. Untuk memperjelas lagi nanti tentang RPM, CPM boleh next video selanjutnya. Oke, see you bosku.